Udah. Jadi kan kita dapat case 2 guys. Boleh dijelasin dulu nggak case 2-nya apa? Case-nya itu adalah tentang leadership style dari satu organisasi kan ya. Jadi kita disuruh untuk mencari sebuah organisasi, terus kita identifikasi nih eh, leadership style-nya dia tuh kayak gimana. Terus kita nggak evaluasi nih kalau leadership style-nya kayak gini plus minusnya apa gitu. Itu Ya sih. udah, jadi kita mau organisasinya apa? Kayaknya kalau yang kayak deket-deket sama kita tuh kayak lebih ke pastry atau kitchen nggak sih? Kayak Ya berarti gampang pastry aja. atau nggak kitchen ya? Sama kitchen. Mm-mm. Ya, pastry sama kitchen. Kayak kita bahas pastry dulu nggak sih? Ya udah Baru boleh. cek. Oke, ya Jadi, udah. Desain jadi dia pastry. tuh pemimpinnya itu gimana sih? Kan bagi-bagi Kayaknya tugas gitu kalau nggak sih dia pertama? ya kalau menurut gue kan kayak bagi-bagi tugas juga, mengawasi juga iya. Dia juga Hmm. ini nggak sih kayak orientasi produk juga. Oke. Kayak Ya, lebih berpusat kepada produknya kan? iya, iya. Dia juga kayak ngatur sellingnya juga, directive leadersnya juga. Hmm. Dan kalau misalnya ada yang mau nanya itu, dia itu kayak terbuka gitu kan buat Mm-mm. pertanyaan dan langsung menjelaskan gitu. Iya, dia kayak mimpinnya juga gimana ya? Dia selalu kayak ngasih kontribusi antara ketuanya juga, ketuanya iya, anggotanya juga iya gitu loh. Hmm. Jadi kayak dia juga fokus sama partisipasi juga iya, keterlibatan anggotanya juga iya, dan mereka juga pasti ada kolaborasi nggak sih? Nggak mungkin ada ketua, nggak mungkin ada tim, nggak ada timnya gitu. Pasti ada kolaborasi juga dong. Ya, ya, itu bener kok. Itu bener. Ya, contoh misalkan kayak gini lah ya. Kan nggak mungkin dong kalau misalnya apa, kayak organisasi pastry cuman ketua sama anggotanya dikit kan ya. Kan nggak mungkin kan ya. Ya kan pasti banyak kan ya. Terus ketuanya ya cuman satu ketua tapi bisa mimpin semuanya gitu kan ya. Ya, jadi Itu emang kayak harus lebih ke ada democratic style gitu nggak sih ya? Ya nggak sih, Ri? apa? Kayak Ya, democratic style gitu nggak sih? Ya, ya itu heeh, bener democratic style itu. Sama kayak menurut bagi-bagi gue kayak, apa? eh apa namanya? Kalau di pastry tuh dia punya SOP-nya, dia juga kasih jadwal kerjanya yang benar, ada Mm-mm. prosedurnya juga. Kayak Itu Terus dia juga oke juga sih ngatur timnya. harus tepat waktu gitu kan? dia kayak harus Iya, tepat waktu gitu ya. Contoh kayak pastry di pas kita kelas lah ya. Itu kan chefnya udah ngejadwalin kan kalau semuanya itu tuh harus selesai sebelum jam 12 Anda. Pokoknya Mm-mm. kayak 1 jam sebelum dia sebelum restorannya itu buka kan ya. iya itu kayak initiating structure kalau di DDM-nya nggak sih. Mm-mm. Ya, Terus kalau menurutnya pastry ada apa lagi? Kayak tentang pastry. produknya. Oh, produk-produknya ya seperti kayak ada kue roti gitu kan ya. Dan Dia yang tentuin pembahasan kan produknya. ya, Iya, dia kayak tapi kan apa itu sih targetnya gitu-gitu. dipikir dulu kan ya, kayak apa ya, kayak kita harus mikirin dulu eh, kayak eh, cycle ini nanti ntar menunya apa kan ya. Terus cycle berikutnya harus apa ya, kayak macam apa sih namanya, kayak voting gitu kan ya, tentang nanti ntar rotinya apa, terus dessertnya apa, terus nanti ntar platingannya kayak gimana, ya kayak gitu. Berarti PC itu kayak punya target produksinya sendiri, punya pengawasan langsung juga, dia punya Hmm. SOP-nya, juga ada target kuantitatifnya nggak sih kalau di PC itu. Iya, kayak Lebih berapa kayak packs netapin kan? produk oriented aja jadinya. Mm. Kayak dikasih tahu eh, roti ini harus berapa kali resep kan ya, terus apa kayak dessert ini harus berapa kali resep kan ya. Pokoknya kan dikasih tahu berapa kali resepnya kan ya. Ya, terus kalau kita menurut kalian gimana? Kalau kitchen sih menurut gue
dia itu juga Sebenarnya agak beda sih ya pastry sama kitchen. ada Jauh banget ya. mirip-miripnya nggak sih? Kayak bagi-bagi tugas juga kan pertama. Iya Ya sih, sama sebenarnya bagi-bagi tugas. sama sedikit sih. Terus dia juga oke lah, dia terstruktur juga, terus ada pemimpinnya juga. Ya kitchen sama pastry sama, tapi cuman bedanya ya dari apa namanya dari produknya aja yang beda. Produknya aja yang beda, tapi ya kayak struktur organisasinya tetap sama. Kayak ada head chef, terus apa kayak temen sih kayak sous chef gitulah ya. Hmm, Terus ini kayak mungkin kepemimpinannya juga hampir sama ya, kayak otoriter atau enggak demokratis. Tergantung struktur sama kayak kebutuhan hmm. dalam situasinya tuh kayak apain gitu. Tapi mereka itu eh, peduli nggak sih sama bawahannya gitu? Atau lebih peduli sama produknya ya? Ya menurut aku sih Kayaknya dua-duanya lah ya. ya kayak harus ada Dua-duanya. dua-duanya harus aktif gitu sama-sama satu tim. Hmm. Tapi tetap kayak pemimpinnya juga pasti dengerin keluhan dari anggota-anggota juga supaya ada kontrol sama ambil keputusannya lebih 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 jelas gitu. Hmm. Walaupun lebih yang nonton pasti lebih pemimpinnya, tapi masih bisa didengerin lah. Hmm. Terus kalau menurut kalian kayak plus minusnya leadership demokratis apa sih? Kan dari tadi kita bahasnya kayak demokratis sama otoriter terus nih. Menurut Plus kalian minusnya. plus minusnya apa? Demokratis dulu ya plus minusnya. Hmm. Ya kalau apa saya jelasin yang kayak kekurangannya demokratis saya. Hmm, kan demokratis itu kan apa ya kayak voting voting gitu kan ya. Jadi kalau kita sebagai ketua terus demokratis eh, leadership style itu ya kita kayak harus berpikir kritis itu ya kayak kita harus mikir nih ya apakah kita ini tuh kalau misalnya apa ya kayak sebuah usulan ini tuh bakal berhasil atau enggak kan ya. Ya kita harus Bisa mikir ada gitu. konflik kalau misalnya demokratis. Kan kayak banyak banyak orang yang berpendapat dan ada orang juga kayak yang tidak sependapat gitu pasti ada aja konfliknya. Ya harus bisa apa mikir gitu. Ya Terus apa ada lagi harus kalian minusnya. ya Kayak mungkin kalau proses menurut lu gimana Andre? Kalau minus prosesnya dari demokratis kan kayak lumayan panjang tuh. Minus dari demokratis ya. Menurut aku Iya. kayak pengambilan keputusan itu bisa lambat karena yang melibatkan proses diskusi dan pengambilan suara kan. Mm. Dan juga bisa Terus kalau- berpotensi sama konflik gara-gara beda hmm, pendapat gitu. ya kan tadi yang kayak gue ngomongin kan. Hmm. Kayak pasti ada aja konfliknya gitu. Terus plusnya menurut lu gimana Andre? Pasti ada plus ada minus ada plusnya dong. Apa nih Kayak bentar mungkin anggotanya kayak plusnya anggotanya dari demokratis. anggotanya Kan kayak anggotanya kan mungkin ada karena ada ketua jadi anggotanya juga terlibat dalam pengambilan keputusan antara kayak motivasi dan kreativitasnya menurut lo gimana? hmm, kayak di push gitu kreativitas anggotanya buat naik. Jadi kayak banyak sudut pandang gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya ada timbal balik komunikasi, Oh iya iya benar. terus kayak karena ada motivasi gitu, jadi ada kontribusi lain-lain gitu loh. ya benar juga sih.
Terus kalau menurut kalian leadership otoriter plus minusnya gimana guys? Tadi Otoriter. kan kita juga ada bahas leadership otoriter. Plusnya mungkin keputusannya cepat diambil Mm-mm. karena pemimpinnya nggak perlu banyak diskusi gitu. Iya sih benar. Terus juga jadi lebih tegas nggak sih? Karena semua apa-apa pemimpin yang ambil keputusan gitu. Hmm, ya. Jadi anggotanya terasa kurang terlibat gitu. Iya, tapi itu plus sih, maksudnya kayak karena nggak banyak yang berpendapat, jadi lebih cepat ambil keputusan juga, terus nggak ribet, jarang ada konflik lah, misalnya gitu. Mm-mm. Terus minusnya kira-kira apa ya? Motivasinya menurun gitu gara-gara kurang terlibat kan. Terus juga kayaknya nggak terlalu kreatif karena kan nggak banyak yang berpendapat, jadi ya kayak mungkin kurang kurang relevan gitu nggak sih? Hmm. Ya udah paling gitu aja kan. Iya sih, kayak menurut Udah gue gitu gitu aja aja. deh. Ya, that's a Udah. wrap. Oke. Okay, thank you.